10 kebiasaan unik wanita Jepang yang tak banyak diketahui. From the number one station, this is a story about 10 kebiasaan unik wanita Jepang yang tak banyak diketahui. Wanita Nah, Jepang oke, is satu. so beautiful. Yang It's tak beautiful. banyak diketahui. Oke, Insya karena pengalaman Musli dan Sandri itu banyak sama perempuan Jepang. Jadi saya mau tanya, ini di artikel ini ditulis nomor 1 itu orang cewek Jepang, wanita Jepang itu jarang mandi. Benar apa tidak? 70% benar. Kenapa? Karena gimana ya? Dia itu tidak mandi juga wangi. Gak tahu kenapa. Itu mah mungkin itu Beneran rata-rata emang dia jarang mandi. Tapi pas pagi doang nggak mandi, tapi pas udah pulang kerja atau pulang sekolah pas malam dia juga bukan mandi sih, berendam di air panas. kan akhirnya Beda dibilas. Enggak, mereka ada Dibilas. juga sih. Karena kenapa alasannya mereka tuh karena malam mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi mereka pagi tuh nggak mandi, cuma cuci muka, sikat gigi. Rata-rata kayak gitu. Nah malamnya itu kan dia beraktivitas tuh capek gini. Mereka mandi. Cuman kalau menurut saya tuh nggak semuanya gitu Pak. Paling hambung-hambung lah setengah-setengah, 5% gitu. Kayak orang-orang Eropa kan Tapi- kayak gitu ya. Orang Jepang tuh mereka tuh suka banget tiap malam tuh hampir ngerendam mulu itu air panas. Iya, betul. Iya. Malahan si bayar listriknya itu mahal banget loh, kita ngerasain. Gas. Kalau ngerendam gitu. Oke, itu ya. Jarang 70% mandi berarti ya mungkin ya. 70%. Oke, selanjutnya Gak mandi pagi ya. Beneran sih, beneran itu jujur. ya kalau mandi malam iya ya kan. Nah, nomor 2 itu kurang komunikasi dengan orang tua wanita Jepang. Oke, benar apa tidak? Bener. Benar. Kenapa? Menurut kalian alasannya kenapa selama penglihatan kalian? Karena Menurut aku dia itu setiap masalah, setiap apapun tidak mau bergelut apa sih? Tidak mau urusan campur. ikut campur. Orang tua itu tidak mau ikut. Ribet-ribet bukan. gitu. Jadi Jadi, jawab. Mereka tuh Hmm. wanita Jepang tuh mereka nggak terlalu dekat sama orang tua ya kan, orang tua cewek kan. Jadi mereka tuh karena ingin bebas juga. Terus yang kedua mereka udah terbiasa kan, apalagi kalau anak universitas gitu. Mereka udah terbiasa tinggal sendiri. Jadi tuh mereka tuh nggak terlalu akrab sama orang tuanya. Karena mereka udah terbiasa bebas gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh misalkan neneknya ngebilangin kamu jangan gini, mereka tuh nggak suka banget kalau digituin. Nggak mau diatur-atur. Mereka pengennya kemauan sendiri gitu. Aku juga pernah dengar nih dari temen. Itu mah bener banget Bener. ceritanya. Bener itu. Aku juga pernah dengar dari temen. Kalau setelah lulus sekolah, setelah lulus wisudaan di sekolah, dia kan langsung kerja. Si kerja itu kan udah kerja nih, udah kerja, pekerja tetap. Terus mau pengen pisah dari orang tua, gak tahu kenapa. Tapi dia gak mau. Dia punya prinsip, gua udah sendiri bisa, gak mau disangkut pautkan sama orang tua. Gua ini gua gitu. Jadi gimana ya? Karena mereka tuh gimana ya? Jadi Udah pingin independen. Pengen independen. Independen gak peduli gitu. Kalau udah punya penghasilan sendiri berarti hidupnya punya dia sendiri mungkin ya. 80% lah, masih 20% masih ada yang peduli gitu. Oke. Rata-rata hampir kayak gitu orang Jepang. Gak cewek juga sih, cowok juga sama. Juga sama. juga sama. Malahan gini nih Pak. Kurang kalau orang tuanya itu udah 60 tahun ke atas mungkin ya, udah nenek-nenek atau kakek-kakek. Si anaknya itu kurang peduli menurut saya sih. Itu pendapat saya. Ya mereka orang tuanya memang kurang peduli. Mereka bahkan yang nenek-nenek sampai jongkok gitu ngedorong roda udah usia itu 75 Masih mereka pada kerja. Masih ada kerja ya. kerja, masih ada juga yang udah kuat ya. sendirian gitu. Kalau di Indonesia itu udah jadi bahan omongan tetangga itu. Iya. Tapi kalau di sini udah terbiasa kayak gitu budayanya gitu. Jadi
mungkin mereka tuh dari kecil ada rasa dendam gitu karena nggak dipeduli sama orang tua gitu. Bukan kayak gitu. Ada kemungkinan loh. Positive thinking. Ya kan? Emang faktanya udah kayak gitu. Oke. Jadi intinya independen, pengen independen dia itu. Gak mau diribetin. Oke, nomor 3 itu keluyuran pakai seragam, bener nggak? Iya, benar. Gimana sih di Itu Indonesia, anak Pak? SMA ya Pak? Jadi di artikel sini dituliskan namun di Jepang memakai seragam dan bermain di tempat hiburan seperti Disneyland Iya. adalah hal yang biasa. Biasa Belum sih. lagi wanita Jepang memang paling suka dengan seragam sekolah yang fashionable, yang kalau musim panas itu yang tinggi-tinggi gitu. Iya, iya. Itu. Kalau misalnya anak kita bisa ngebedain anak Sukakushi sama Kokose gitu ya. Iya, betul, Mereka betul. tuh diukur dari celana rok. Kalau makin atas tuh berarti itu anak SMA. Kalau misalkan masih di bawah tuun, itu anak SMP. Gini nih Pak, nyambungin yang tadi. Iya. Yang keluyuran di tempat kayak Disneyland, Mereka tempat iya, liburan. ada Iya, itu, Pak. ada. Ada tempat sewa cosplaynya Pak. Ada. Oh. Jadi mereka sewa. Dia mau usia 25 tahun apa kalau di tempat hiburan Disneyland kayak gitu, mereka itu ada tempat sewanya gitu. 2 jam itu sekitar 1.000 satu orang. 1000 ya. Nyambungin yang tadi Pak. Emang keluyuran. Tapi dilihat dari kebanyakan sekolah negeri itu enggak Pak. Oh, enggak ya. Jadi gimana ya Pak? Gimana sih di Indonesia? Mungkin sekolah negeri di sini juga ketat gitu. Enggak, maksudnya ini Punya- bukan ini. Jadi dia itu kalau main Kayaknya lebih Mas Lih kemana? Oh, titik kan keluyuran kan di tempat Kan liburan. bukan. Kalau ini. maksudnya gini sih, mau kemana aja mereka tetap pakai baju seragam gitu. Mau baito, mau part time job, mau main, mau nongkrong sama temen-temennya pulang sampai malam, mereka ya bener pergi makan mereka pakai baju seragam. Lebih enak Iya. pakai baju seragam. Seragam. Jadi di saya juga ada yang baito kan, mereka tuh kalau pulang sekolahnya kapan? Berangkat ke tempat kerja tetap pakai baju pakai seragam. seragam. Itu baru pulang les baru langsung ke tempat Iya, tempat makanya kerja. seragam. Enggak, mereka suka pakai baju seragam udah gitu. Kata siapa? Ente emang nggak tahu mesti. Nggak tahu kenapa. Oke, Kurang sekarang update. nomor 4 ini yang lebih seru ini. Ini mungkin pengalaman Musli sama pengalaman Sandi ya kan. Nomor 4 dia bilang wanita Jepang yang mengejar pria. Betul apa tidak? Ya. Enggak. Itu mah sama aja ke orang Indonesia. Itu Pak. itu mah kayak di film-film Jepang. Emang di film-film Jepang kayak gitu, Pak. Jadi si cowok ganteng itu jadi rebutan cewek-cewek Jepang. Betul. Gimana sih di Indonesia juga kayak gitu kan? Kayak dia nih kan, dia ganteng kan? Wih, Oke, ganteng. oke. Gua mah apa tuh? Kayak ngejar-ngejar gitu ya. Kayak menurut saya masih ada juga sih cewek yang ngejar-ngejar juga. Cuman ada juga cowok yang ngejar-ngejar juga. Mereka tuh nggak terlalu suka cowok yang terlalu gitu ya, selalu dikit-dikit ngechat, dikit-dikit nanyain kabar di mana gini. Mereka nggak suka. Mereka tuh lebih sukanya biasa aja gitu. Nggak kan kalau di Indonesia kan selamat pagi, kamu semangat ya maka sekolah sama itunya, jangan lupa makan. Mereka nggak suka kayak gitu. Enggak, ngomong-ngomong ini pengalaman pribadi. Abi mah belum pernah. Pernah sih kumahanya. Ya, Asa gimana gitu, Pak? Mereka tuh cuek Pak sama hubungan sama cuek. Oke. Mereka nggak suka saling peduli Gak, gitu. apalagi orang Jepang tidak seromantis orang Indonesia. Enggak, ini satu lagi. Nomor 5 katanya lebih pilih pria Indonesia daripada Jepang. Bener apa enggak? Benar. Enggak. Soalnya orang-orang Jepang itu pada gak seromantis orang Indonesia loh. Enggak. Aku juga sering ngucapin kata-kata romantis gini. Kau itu terlalu lebay. Ada nggak yang suka sama tete. kecilin suaranya? Gini nih. Kecilin suaranya. Aku juga ngomong ke orang Jepang kan, cewek Jepang. Kan ini lagi hujan nih. Gara-gara senyum kamu tuh lihat lagi jadi cerah. Dia langsung ketawa beneran. Itu mah gombalan muslim Pak. Beneran Pak. Jujur ini pengalaman saya. Lebay. Malahan dia pelanin ngomongnya.
malahan dia sama pacarnya belum disepertiin sugoi kuciga umai artinya itu mulutnya bagus. mulutnya Oke, kuci umai aja, kucimu amai. Enggak sih Pak. jadi manis mulutnya manis gitu kan kalau di itu Gombalan gitu. Iya, mulut manis kan gombalan. gombalan. Cuman kata saya enggak juga sih Pak. Enggak ya. Itu mah Musli aja yang kegeeran Pak. Jadi orang Jepang kan tahu sendiri di depan bilang gitu aslinya enggak Pak. Di belakang Beda lagi. Ya emang pengalaman ini itu teman dekat saya di tempat part time sama sekolah Oke. Terus ini terbuka orangnya.